Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak semua. Kali ini kita akan belajar tema 3 peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3 ayo cintai lingkungan pembelajaran kedua. Baik, langsung aja kita simak penjelasan materinya. Jangan lupa klik subscribe dan like-nya ya. Bagaimana cara kita mencintai lingkungan? Dapatkah kamu menyebutkan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Pergi ke pasar. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya penjual ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Iya, Udin, ayo kita pergi, sahut Beni. Mengapa baunya bisa seperti ini, teman-teman? Tanya Lani. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Wah, kalau seperti ini terus bisa-bisa nanti terjadi banjir. Karena aliran air tidak lancar, keluh Udin. Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Salah satunya kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Beni dalam hati. Mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu Lani, Beni, dan Udin mendapatkan pengalaman yang berharga. Apa yang terjadi di lingkungan pasar? Lingkungan pasar sangat kotor dan berbau. Nah, ini anak-anak yang terjadi di lingkungan pasar ya. Kenapa kotor dan berbau? Karena sampah yang berserakan ya yang menyebabkan bau yang menyengat. Mengapa pasar sangat bau? Karena banyak sampah yang tidak dibuang pada tempatnya, sehingga busuk dan menimbulkan bau. Nah, seharusnya para pengunjung pasar, para pedagang yang ada di pasar, ini sampahnya harus dibuang pada tempat sampah yang telah disediakan ya. Jangan membuang sampah sembarangan. Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? Lingkungan pasar menjadi kurang sehat dan kotor sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap ya. Di sini akan mengurangi pengunjung pasar ya. Dia merasa tidak nyaman karena lingkungan yang bau dan kotor. Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibat bagi orang-orang di pasar? Nah, dapat mengakibatkan gangguan kesehatan dan gangguan lingkungan, terutama baunya yang tidak sedap ya. Jadi semua pengunjung, semua orang yang berada di pasar merasa tidak nyaman ya karena bau yang menyengat dari sampah tersebut. Menurutmu apakah Lani, Beni, dan Udin saat di pasar sudah terambil haknya? Jelaskan. Ya, mereka terganggu haknya untuk dapat menikmati keadaan pasar yang sehat dan bersih. Seharusnya di sini Lani dan Beni dan Udin menikmati lingkungan yang bersih, lingkungan yang nyaman ya.
ketika dia berada di pasar. Hak apa yang tidak didapat oleh Lani, Beni, dan Udin ketika di pasar? Nah, hak yang tidak didapat oleh mereka adalah hak akan lingkungan sehat dan bersih. Nah, jadi di sini Lani, Beni, dan Udin tidak mendapatkan haknya, yaitu menikmati udara bersih dan lingkungan yang sehat. Menurutmu, apakah orang-orang yang membuang sampah sembarangan sudah mengambil hak orang lain? Jelaskan. Nah, ya sudah ya. Dengan membuang sampah secara sembarangan mengakibatkan hilangnya hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat, ya. Selain itu juga bisa mengakibatkan terjadinya banjir. Bagaimana sebaiknya membuang sampah di pasar? Nah, sebaiknya sampah di pasar dibuang pada tempatnya yang telah disediakan oleh pihak pengelola pasar, ya. Jadi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Bagaimana sikap positif dalam membuang sampah? Sebaiknya kita membuang sampah pada tempatnya, dan apabila kita melihat sampah berserakan, segeralah membersihkannya, ya. Jadi kalau misalkan kita melihat lingkungannya kotor, melihat adanya sampah yang berserakan, langsung kita sadar diri untuk mengambil sampah tersebut. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut, ada yang memiliki bunga. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Ketika kita membuang sampah sembarangan, kita sudah mengambil hak orang lain, ya. Jadi kita harus selalu menjaga lingkungan dari sampah-sampah yang berserakan. Sebagai warga negara, kita berkewajiban ikut menjaga dan melestarikan lingkungan alam agar terjaga kelestariannya. Caranya dengan membiasakan diri bersikap peduli lingkungan, kemudian mengajak teman dan anggota keluarga melakukan hal yang sama. Bagaimana cara kita menjaga lingkungan? Ya, jelaskan. Nah, di sini Pak Guru punya 4 contoh yang biasa dilakukan. Nah, anak-anak harus mencari contoh yang lain, ya. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan setiap hari, menanam pohon di sekitar rumah, membersihkan selokan dari sampah yang berserakan, membersihkan bak kamar mandi seminggu 2 kali. Nah, anak-anak harus selalu mengikuti seperti ini, ya. Nah, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan, menanam pohon, ya, membersihkan selokan, membersihkan bak mandi, merapihkan rumah dan lain sebagainya, ya. Nah, itu adalah merupakan cara kita menjaga lingkungan yang bersih. Amatilah montase berikut. Nah, ini adalah ada sebuah gambar di mana ini gambar gabungan dari gambar-gambar yang lain. Nah, ini disebut dengan montase. Ya, baik. Montase merupakan karya yang dihasilkan dari menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar tersebut dipadukan sehingga menghasilkan satu gambar baru. Biasanya gambar diambil dari majalah atau koran bekas. Nah,
Oke, bagaimana cara membuat montase? Nah, di sini Bapak akan menjelaskan dan menentukan bahan-bahan yang dibutuhkan pada saat membuat montase. Yang pertama yaitu alat. Alat yang harus kita butuhkan yaitu gunting, ya. Gunting ini dimana untuk memotong gambar-gambar yang telah kita sediakan. Yang kedua bahan. Bahan di sini adalah ada majalah, ada koran, gambar-gambar yang akan dijadikan montase, kertas HPS atau karton lain. Nah, jadi kita ngambil gambarnya itu dari majalah dan koran, ya. Lalu digunting, ditempel di kertas-kertas HPS atau buku gambar menggunakan lem, ya, untuk menyusun potongan-potongan gambar tersebut. Nah, yang ketiga, di sini langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama, potonglah gambar-gambar dari majalah yang akan dijadikan montase. Misalkan badan dan kepala berbeda, ya. Langkah yang kedua, guntinglah gambar tersebut yang dirasakan sudah cocok. Ketiga, tempelkan gambar pada buku gambar yang sudah disiapkan dengan menggunakan lem. Nah, lihat hasil montase yang dibuat. Nah, ini merupakan cara kita untuk membuat montase, ya. Oke, baik, itu saja penjelasan kita hari ini. Sampai jumpa di penjelasan materi-materi berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan tetap semangat.